Perkenalkan nama saya Rangga Nugraha, saya jurusan tadi gitu ya. Basic saya di bidang arsitektur, teknik arsitektur. Eh, kita agak santai aja ya ngobrolnya ya, biar enak ya. Jadi gini, saya untuk sekarang itu fokusnya punya studio arsitektur sendiri, namanya Studio Arsitektur Panisan. Panisan itu kalau di Sunda bisa dibilang tepat nih istilah, tepat ngadem gitu. Saya ibaratkan itu adalah sebagai rumah. Jadi kita memfasilitasi menyediakan berbagai kebutuhan tentang rumah, baik dari segala kecil, maket ya, maupun interior dan segala macam perencanaan dan pelaksanaan gitu. Kurang lebih seperti itu kalau yang selama ini saya lakukan. Dan alhamdulillah kita sebagai apa ya, bukan sebagai dari sejak 2010 sempat vakum sih setahun kurang lebih tahun 2012, tapi alhamdulillah sekarang masih jalan lagi sampai eksis masih eksis sampai sekarang. Saya juga pernah jadi beberapa kali jadi narasumber juga, terutama dengan market. Alhamdulillah saya bisa sharing-sharing ilmu. Terakhir itu bulan kemarin saya sudah MOU dengan SMKPU ya, SMKPU Pembangunan Umum Bandung Negeri. Saya MOU 5 tahun. Di situ saya ikut partisipasi dalam program Teaching Factory. Jadi memanfaatkan sarana dan prasarana. Di situ ada alat laser cutting dan 3D printing. Jadi saya ngajarin ngajarin guru di situ biar guru itu ngajarin murid yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang eh, dari Bu Cut Nuraini juga kontak ke saya, kebetulan linknya dari adik kelas saya di kampus dulu, sekarang sudah jadi kajur ya. Merekomendasikan saya, alhamdulillah saya bisa berbagi ilmu, sharing-sharing dengan adik-adik di sini. Eh, Lalu saya lanjut aja kali ya, share screen ya. Oke. Sekarang kalau kita ngebahas tentang reuse, reuse dari recycle itu kan adalah sebetulnya konsep green arsitektur ya. Betul kan ya? Nah, kemarin saya ngobrol dengan Ibu Cut itu, kalau di sini kan kita fokusnya ke memanfaatkan limbah bekas market. Cuman kalau saya pengen menambahkan, limbah market ini tidak hanya dari bekas market saja, tapi dalam apa ya, dari sejak proses pembuatan market itu sendiri. Karena kan kita hampir setiap ada tugas perancangan arsitektur, kita harus ada market ya. Dan kebayang kita setelah beres market itu, rumah kita atau workshop kita tuh berantakannya banyak sampahnya seperti apa. Betul kan ya? Nah, makanya itu saya ingin Betul, membahas betul. tentang konsep ini dari segi untuk produksi dan setelahnya. Nah, tapi sebelum itu saya izin ke Ibu Cut itu saya mau sharing dulu nih untuk proses pembuatan market itu seperti apa. Karena setahu saya di beberapa kampus arsitek itu tidak dipelajari tentang market. Kalau di kampus ada mata kuliah market nggak ya? Nggak ada Belum, itu, Mbak. belum, belum ada. Nggak ada, Pak. Nah, Belum. jurusan Tapi marketologi itu nggak ada ya. Nah, makanya itu saya karena sebetulnya kan hampir tiap studio butuh market, tapi kita tidak dipelajari tentang market kan gitu. Makanya saya hampir tiap tahun juga dari sejak 2000 berapa ya, saya rutin ke kampus saya ngadain pelatihan market. Termasuk sekarang kampus saya sudah jadi universitas, sudah gabung di kampus Serang, sudah 2 kali saya ke sana juga untuk ngadain pelatihan market juga. Nah, itulah kenapa saya ngerasa pentingnya ilmu market. Jadi saya mungkin agak sedikit sharing dulu tentang proses pembuatan market ya Bu ya. Untuk umum dulu nih. Sekarang kita sharing-sharing. Oke, next selanjutnya eh bentar. Oke, yang pertama apa sih itu market? Kalau menurut versi saya, dalam dunia arsitektur itu market adalah model miniatur atau tiruan dari objek bangunan yang diperkecil dengan skala tertentu. Jadi di sini saya titik beratkan adalah miniatur dengan skala tertentu. Jadi ketika kita mau bikin market, kita harus dengan skalanya, berarti kita harus tahu dulu nih ukuran aslinya seperti apa gitu. Oh, sebentar, sebentar. Jadi kita harus punya data dulu minimal ada kalau ada gambar sih gambar arsitektur, struktur, sorry 3D dan 2D gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh kita mau bikin rumah tinggal 4 kali 6 meter, berarti kalau skala 100 berarti kan 4 cm kali 6 cm. Kurang lebih gitu. Kita harus tahu dulu skala aslinya. Bentar ya, sorry. Nah, lalu kalau market menurut studio Vanisan itu sendiri, menurut saya, eh, itu adalah media presentasi paling informatif. Kenapa saya bilang begitu? Terutama kita dengan menghadirkan skala proporsi orang dan mobil ya. Nah, kita lihat ada gambar di sini. Ini ada market rumah tinggal dengan adanya di sini ada orang.
dan mobil kita jadi tahu nih, oh rumah kita segede gimana sih aslinya, pintunya sebesar gimana sih gitu. Itu pentingnya ada orang dan mobil. Jadi buat adik-adik sekalian kalau bikin market perlu ada skala proporsi orang atau mobil ataupun salah satunya, itu nggak masalah gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk market itu sendiri. Lalu dari segi fungsi nih, saya mungkin agak cepet ya ngejar waktu. Fungsi market kalau saya bagi itu aja ada tiga. Yang pertama itu dari sebagai market studi, si sasarannya adalah mahasiswa. Biasanya mahasiswa arsitektur dan mahasiswa interior gitu kurang lebih. Lalu untuk presentasi, kalau untuk presentasi itu biasanya yang order ke saya tuh untuk kebutuhan presentasi yaitu konsultan perencana. Karena kan konsultan perencana outputnya biasanya gambar DED, gambar 3D, kadang animasi, dan satu lagi market. Itu fungsi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah fungsinya untuk marketing. Marketing untuk pemasaran, biasanya developer atau perumahan-perumahan. Kita sering lihat kan kalau kita main ke mall atau kemana ada perumahan apartemen apa ada buat apartemen atau perumahan mana kan biasa suka ada market gitu. Nah, fungsi yang market itu sendiri saya bilang itu media presentasi paling informatif. Kenapa saya bilang? Karena oleh orang awam pun, oleh orang tua sekalipun itu kita bisa mencerna. Kan nggak semua orang bisa lihat baca gambar denah tapak potongan ya. Tapi kalau ada market, oh nanti rumah saya konsepnya seperti ini. Tadi dengan adanya manusia, oh segede ini pintunya. Atau garasinya dengan ada mobil, garasinya oh selebar ini, oh ini bisa buat satu mobil atau dua mobil. Dan kita bisa bisa menentukan sendiri angle-nya. Kita mau lihat depannya, mau lihat atasnya, mau lihat belakang, samping, itu kita bisa lihat. Atau ada salah satu dinding yang terbuka, biasanya saya buat market, itu interiornya bisa kelihatan. Gitu. Itu fungsinya market. Gitu. Karena eh, dan alhamdulillahnya dari market itu sendiri, alhamdulillah saya sebagian besar bisa hidup dari situ. Gitu. Untuk market. Itu untuk fungsinya, nah itu untuk pengenalan bahan yang biasa saya pakai untuk bahan masa bagi dua ya. Saya ada bahan masa bangunan dan bahan untuk site kawasan. Kalau untuk masa bangunan, saya biasanya utamanya pakai akrilik. Tapi kalau akrilik itu biasa pakai laser cutting. Sorry kalau ini saya share screen, kalau muka saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak, kelihatan Kelihatan Pak. Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ini saya mau sedikit ngasih lihat. Ini saya ada beberapa contoh. Kalau akrilik itu kan yang biasa saya pakai ada paling kecil, paling tipis itu 1,5 mili. Ini nih yang saya bilang. Dari ketebalan 1,5 mili, 2 mili, 3 mili, itu banyak kan variasinya. Gitu. Tapi itu menggunakan laser cutting. Lalu yang kedua itu ada PVC board, yang selainnya yang putih ini, itu mudah dipotongnya. Dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, loncat 5 mili. Itu untuk masa bangunan. Lalu untuk konstruk atau art paper. Nah, itu art paper ini saya biasa pakai yang 400 gram. Nah, bagusnya art paper itu kayak kayak bahan karton gitu. Itu tebalnya kurang lebih 0,5 mili lah. Cuman bagusnya art paper atau konstruk itu yang 410 gram itu dia si bahan ketebalannya itu putih juga gitu. Jadi kalau buat market monokrom itu bagus juga. Kalau karton yang umum kan karton coklat kayak kardus nasi kotak ya, itu kan dalamnya abu-abu kan. Ini putih kalau konstruk atau art paper. Kalau untuk set kawasan saya biasanya base-nya pakai pakai multiplex dulu atau saya pakai blockboard lah yang 18 mili itu biar biar kaku, biar rata gitu permukaannya. Lalu di atasnya saya pakai busa ati warna hitam. Busa ati itu kayak busa sendal gitu. Coba saya rekomendasi nanti atasnya kan ditabur ya, kayak gini nih. Nah, ini ditabur. Yang bagus itu saya rekomendasikan warna hitam. Saya tempel pakai double tip atau pakai lem bisa. Lalu tabur atasnya. Lalu kenapa saya pakai busa ati dulu? Jadi ketika nanti kita masang pohon, itu bisa empuk, bisa gampang. Gitu. Jadi nggak usah saya bor dulu. Itu kurang lebih untuk pengenalan bahan ya yang biasa saya pakai untuk market, baik itu market studi maupun untuk market profesional. Lalu selanjutnya pengenalan alat. Nah, alat wajib yang biasa saya pakai adalah cutter mata pisau 30 derajat. Nah, ini. Nah, tajam kayak gini ya. 30 derajat. Saya biasa pakai ini yang mereknya NT, huruf N sama huruf T, produk Jepang itu lebih bagus biasanya karena si besi ini lebih tebal gitu.
Lalu cutter autolock. Cutter autolock itu gini, saya rekomendasiin kalau wajib, cutter itu kayak barang wajib ya. Nah, autolock itu maksudnya ketika dibuka, ini dia ditekan-tekan nggak bisa. Tuh, dia nggak akan ngebros gitu. Ini cutter autolock. Kalau yang lain kan ditekan gitu langsung beres gitu ya. Ini enggak. Ini autolock gitu. Lalu selanjutnya ada penggaris besi. Kenapa pakai penggaris besi ya? Iya, itu biar gak gampang kepotong ya si penggarisnya. Kalau ada cutting mat, pinset, kuas, cat dan sebagainya ada di gambar juga. Lalu ada mini drill ini dan lain sebagainya. Itu untuk bahan-bahan yang biasa saya pakai. Nah, ini yang kadang tidak semua tim market menganalisa ini. Kalau saya bagi menurut versi Studio Market Panisan, ada 4 tahapan dalam membuat market. Yang pertama adalah setting atau membuat pola. Lalu yang kedua itu ada cutting atau memotong, kaitannya dengan memotong bahan. Lalu assembling, perakitan. Terakhir finishing. Assembling itu perakitan atau pengeleman ya. Gitu. Dari yang udah dipotong kita rakit. Terakhir ya itu finishing, pengecatan. Gitu. Itu 4 tahapan itu yang harus kita laluin. Yang pertama kita mulai kita setting atau membuat pola. Pembuatan pola itu harus sesuai objek. Yang kita harus perhatikan adalah ketebalan bahan. Di sini saya garis besar ya. Saya ditebalkan ketebalan bahan dan skala. Jadi ketika kita setting itu kita harus tahu nih bahan yang akan kita pakai, bahannya skala tebal berapa, lalu skala berapa, itu yang paling penting. Gitu. Nah di setting ini ada setting manual, pakai pensil mekanik dan penggaris. Pensil mekanik biar garisnya tipis ya, jadi ketika kita motong kita mudah. Gitu. Lalu yang kedua ada setting digital. Kita pakai AutoCAD. Gitu. AutoCAD itu biasanya kalau cutting laser cutting harus setting digital ke AutoCAD. Konsepnya mudah. Ini terdapat 2 jenis pola garis cutting. Yang pertama marking atau semi cut. Biasanya garisnya berwarna merah. Semi cut itu kita di cuttingnya nggak full. Nanti ada gambar. Yang kedua cutting full menggunakan garis berwarna biru. Nah contoh ini. Ini saya membuat interior dipan ya kotak gitu. Saya bikin kardus nih. Yang biru itu adalah garis cutting. Yang merah adalah semi cut. Jadi dia nanti untuk dilipat. Tak 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 dilipat. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Termasuk untuk laser cutting pun konsepnya kayak gitu. Gitu. Nah, contoh kalau untuk laser cutting, di sini saya untuk sandaran dipan, ini si semikat itu bukan berfungsi untuk dilipat. Ini kan pakai bahan akrilik ya. Kalau konstruk bisa dilipat, kalau akrilik tidak. Jadi fungsinya adalah untuk membuat pola. Gitu. Ini setting. Kuncinya di setting dalam market itu. Atau bikin pola. Sorry. Nah, contoh kurang lebih kayak gini. Kita bikin kardus. Kan dari bidang ya. Bahannya kan sebagai dari bidang ya. Ini adalah bidang kita bentuk sebagai untuk menjadi ruang. Kita harus bikin polanya tapak depan, belakang, atas, bawah. Kurang lebih kayak gini untuk setting itu. Nah, yang tadi saya bilang garis biru ini outline misalnya kita potong, ini marking yang garis merah. Polanya kalau gitu yang biasa saya buat itu untuk setting. Lalu selanjutnya adalah cutting. Untuk cutting itu kita ada cutting manual dan cutting laser atau 3D printing. Untuk manual biasa kita pakai penggaris atau cutter. Saya bilang di sini penggaris adalah kiblat. Jadi ketika motong itu kuncinya adalah penggaris. Sudah ada pola cutting, kita pakai penggaris. Ini satu, penggaris jangan sampai berubah kita tekan. Yang kedua, ketika kita motong, kita harus benar-benar ngikutin penggaris. Jangan sampai berubah. Makanya saya bilang penggaris adalah kiblat. Di situ. Kalau manual. Kalau laser cutting sekarang kan udah banyak ya. Di Medan udah banyak kali ya laser cutting ya. Sudah ada belum di Medan untuk ini laser Kurang cuttingnya tahu, satu Pak. arah? Ya? Kurang tahu, Pak. Tapi sepertinya ada sih, Oh, Pak. kurang tahu ya. Di yang Oh, di nerima-nerima oh, jasa market gitu. Iya, Pak. nah, ada juga kan ya banyak sana. Yang pertama yang tadi itu pola harus benar, terus tidak boleh numpuk garis. Maksudnya tidak boleh numpuk garis itu karena mesin laser itu membaca vektor garis. Ketika kita misalnya bikin ya, bikin kotak nih, bikin kotak kayak ini misalnya, ini ada kotak lagi. Nah ini kan dia nggak cutting garis. Nah ini double nih, yang tengah-tengah ini laser cutting itu dua dua kali garis. Gitu.
sistem gitu, dia membaca vektor, makanya harus itu garis. Kalau yang ketiga 3D printing, nah ini kebetulan di sini ada 3D printing, saya share ya, saya ada videonya kebetulan, tadi habis ngetek video, sorry, aku nggak muncul. Eh, muncul nggak ya? Nah, oke. Muncul, Pak. Muncul, muncul. Ini oh ada suaranya juga ya. Ini 3D printing di workshop saya di sini kebetulan. Ini ada suaranya, videonya nggak? Suaranya Tidak ada, putus. Pak. Oh, nggak ada ya. Oke, ini 3D printing yang saya pakai biasa di sini. Merek Lego, dia sudah build quality bagus, dia udah pakai kabel fleksibel juga. Nah, untuk bahannya dia pakai filamen, bahannya PLA, ada PLA dan ABS. Ini PLA, jadi dia sistemnya tuh ini ada headnya dan base plate. Jadi dia tuh dipanasin gitu, dilelehin si PLA-nya. Nah, sistemnya nanti dia per layer ya. Coba nanti saya. Nah, ini pengoperasiannya ada ini touchscreen juga. Ini suhunya 205 untuk head, untuk base plate-nya 70-70. Itu kurang lebihnya. eh nah, ini dilelehin filamennya. Nah, ini nih. Dia jadi per layer gitu. Dia nge-cuttingnya per layer. Bukan nge-cutting, sorry. Dia nggak bentuknya per layer. Bahkan kalau di luar negeri sekarang bikin rumah udah pakai 3D printing sistemnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini jadinya saya bikin torrent ini skala 1:25. Jadi dia saya agak percepat aja ya. Pakai micro SD, dia ini pakai SketchUp, diekspor .stl, dibuka lagi di program Ultimaker Cura. Nah, Cura ini jadi di sini bisa disetting nih seperti gimana ketebalannya, thickness-nya segala macam. Nah, setelah itu copy lagi micro SD. Nah, ini bisa di slice nih ya. Kayak gimana? Nah, kurang lebih jadi kayak gini. Kayak tadi. Sebentar saya majuin lagi. Nah, jadi kayak gini. Ini bahan dasarnya kita pakai warna putih. Setelah di finishing pakai pilox, kayak gini. Hasilnya warna orange. Ini kelihatan garis-garis itu karena kita pakai kualitas yang paling biasa lah. Karena kita ngejar cepat. Nah, ini ada sofa juga segala macam. eh, Toilet, kloset, segala macam. Nah, ini saya bikin aksesoris untuk Hot Wheels juga karena saya hobi koleksi Hot Wheels. Ada Groot juga, Groot, I am Groot, Guardian of the Galaxy. Ini saya bikin Son Goku. Kenapa tangannya buntung? Karena kan dia dari bawah ya, pelet dari bawah. Nah, pas bagian tangannya itu saya nggak pakai support atau kalau di lapangan steger, jadi buntung dia tangannya. Kurang lebih gitu. Ini yang biasa saya pakai, yang saya pakai di workshop mesin 3D printing. Oke, lanjut lagi. Nah, cutting. Nah, untuk assembling, assembling itu kaitannya dengan perakitan ya. Jadi yang udah kita potong bahan-bahan tadi, kita rakit tapak depan, belakang, atas, bawah, kita rakit, kita lem. Kuncinya lem. Kita harus tahu dulu nih, maksudnya bahan apa dengan bahan apa, pakai lem apa. Lem saya biasa pakai ini nih. Kita mengetahui jenis lem yang tepat dengan bahan yang akan ditempel. Misal lem super atau Dexton, bla bla segala macam. Kalau saya biasa pakai Dexton, dia lebih bagus uapnya, nggak ada uapnya sedikit. Lalu yang kedua harus presisi, tegak lurus. Antara misalnya kita bikin lem harus tegak lurus. Seperti itu. Lalu pakai alat bantu, pinset dan segala macam. Itu ngerakit ya. Kaitannya dengan pengeleman. Jadi percuma kalau kita laser cutting tapi ngerakitnya menyon-menyon, percuma juga. Jadi saling berkaitan. Gitu. Saya biasanya ketika ngerakit itu pakai alas kaca dulu. Jadi kalau nempel pun gampang digeser. Kalau kita ngerakit di atas meja, nempel. Susah gitu yang belajar-belajarnya. Kita assembling perakitan. Kalau next terakhir finishing. Finishing itu bisa dibilang salah satu poin penting juga. Kita udah setting udah betul, cutting udah presisi, udah lurus, ngerakit ngelem juga udah presisi juga, tegak lurus. Tapi finishingnya kurang, sayang juga. Kalau saya biasa pakai Pilox untuk spray. Satu, dia waterproof.
gitu. Nah, lalu ini biasanya saya sambil praktek sih kalau si apa ya presentasi ini harus digoyang dalam satu garis lurus. Maksudnya goyang dalam satu garis lurus itu ketika kita melok, eh kelok nih, set set. Jadi jangan sekali pencet gitu, tapi harus goyang, pencet, seret, seret, seret. Gitu. Itu untuk pelok. Lalu terakhir untuk clear off itu adalah untuk finishingnya. Jadi biar efeknya off. Kurang lebih seperti itu. Bisa dicat, kalau bisa ditempel kertas juga. Kalau saya biasa di sini ada namanya kertas Lin Master, dia kertas import dari luar gitu. Dia tipis sih. Kita bisa lem pakai lem kayu dicampur air agak encer atau pakai lem uhu. Kurang lebih kayak gitu. Itu adalah untuk finishing. Jadi 4 urutan. Eh, setting, cutting, assembling, finishing. Coba ada yang hafal nggak? Setting, cutting, assembling, finishing. Itu 4 urutan yang harus kita hafalin. Oke, kita lanjut nih. Eh, eh, penerapan konsep reuse recycle itu adalah konsep green architecture. Kita udah mulai ke tema ya tadi, introduksi untuk masalah market. Dalam produksi market itu seperti apa gitu kan? Reuse itu adalah upaya mengurangi sampah. Reuse itu menggunakan kembali. Lalu yang ketiga itu recycle, daur ulang. Itu konsep green architecture yang harus kita pakai sebetulnya dalam nggak hanya di market aja gitu, dalam sehari-hari pun. Nah, untuk reuse dan reuse biasanya sama aja. Gimana caranya kita biar mengurangi sampah, yaitu adalah sisa-sisa bahannya kita pakai lagi, kita gunakan kembali, betul kan? Ini bisa satu paket yang reduce dan reuse. Terutama di sini fokusnya dalam produksi market. Contoh, contohnya itu kita mulai dari sejak kita proses setting, kita bikin pola. Nah, contohnya ini saya buat market mock up rumah tinggal nih, ya. Kayak tadi di sini saya membuat dinding fasad yang segitiga ini. Oke, karena kita pakai skala 1:50, dindingnya kan 15 cm ya. Berarti kita pakai bahan yang berapa mili? Ternyata tahu nggak? 15 cm kalau skala 1:50 berapa mili? Ada yang bisa bantu? Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Kedengeran. Ayo, udah mau akhir. Dinding 15 cm, kalau pakai skala 1:50 jadi berapa kalau di market? Ayo, dadakan. Hadirin para diem nih, Pak. Ya, Hadirinnya pada diem. 0,3. Nah, kita berarti pakai bahan 3 mili. Ini udah ada bocoran nih. Kita pakai bahan akrilik 3 mili. Kalau skala 1:50. Kalau skala 100 kan 1,5 mili ya. Kalau skala 1:50 berarti 3 mili. Nah, misalnya yang kotak ini nih, cut area kita nih, kan kita butuhnya hanya yang fasadnya aja segitiga ya. Oke, difahami nggak sih ini? Kita butuh dinding ini aja, ini udah dapat saya nyeting nih. Nah, yang pinggir-pinggirnya kan nggak kepake nih. Kayak bekas jendela kan nanti akan kita cutting nih bolong ya. Nah, kita manfaatin pakai apa nih? Yang bisa pakai bahan 3 mili. Ya udah, di sini saya pakai market mobil-mobilan. Kalau market itu kan mobil itu kan lebar 1,5 meter, lebar itu 1,5 meter berarti kalau butuh 3 mili berarti untuk mobil untuk yang skala 1:500. Oke, jadi kita manfaatin nih akrilik 3 mili ini. Jadi untuk mobil saya nggak usah beli, saya laser cutting sekalian. Jadi di tempat-tempat yang kosong saya manfaatin untuk nge-cutting mobil. Jadi untuk next sekarang proyek saya skala 1:50 pakai. Untuk next saya kalau dapat project market skala 1:100 mobilnya udah ada. Gitu kan. Biasanya kan kalau tugas akhir itu 1:500 dan 1:400 kan ya? Betul nggak? Di sana gitu nggak? Jadi gitu. Jadi kalau saya aplikasi. Coba yang lainnya, bentar, Pak. Yuk, yang lainnya, kalau bisa hidupkan kamera, coba hidupkan kamera aja. eh Biar Pak Rangga juga nggak keki, merasa sendiri di sini. Ya, Iya, Pak Rangga. saya biar nggak sendiri, biar bisa ngobrol nih diskusi kita Iya, kan. bisa ngobrol diskusi. Jadi ini yang bisa buka kamera, ya, dia diharapkan untuk buka kamera. On cam aja, on cam nggak apa-apa. Biar biar pada kenal kita.
kalau yang bisa. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Kenapa saya di sini ada konsep reduce dan reuse? Reduce-nya untuk mengurangi sampah ya kan sampah semua nih, sisanya nggak kepake nih ya. Kita reduce, kita gunakan kembali. Kita pakai konsepnya, kita bikin mobil, tapi dalam skala berbeda. Kurang lebih kayak gini nih. Nah, mobil marketnya kayak gini, kurang lebih. Yang penting kan kita butuh proporsinya kan. Ini untuk reduce dan reuse. Gitu. Untuk dalam produksi market ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk recycle, biasanya saya buat dalam rumput aplikasinya dalam membuat rumput market. Biasanya dari kayu potong ini nih yang paling kiri nih bubuknya, tapi bukan hasil serut kayu ya, bukan hasil jeruk kayu, tapi motong kayu, ada bubuk-bubuknya. Terlebih kayak ini poin yang kedua. Lalu sama saya diayak, ada ayakannya. Yang ketiga ini, lalu selanjutnya saya kasih warna. Ada metodenya. Ini jadi bubuk market, jadi rumput ya. Ini konsep recycle mendaur ulang. Ini yang biasa pakai untuk market dalam produksi market. Jadi kita nggak usah beli market jadi kayak gini, kita produksi. Ini bisa banyak kok jadi, bisa untuk satu kelas. Ini adalah untuk konsep recycle. Oke, sejauh ini ya jelas ya. Reduce reuse-nya adalah kita dari sejak proses setting awal, kita harus sudah setting duluan gimana caranya biar nggak banyak sampah atau bahan yang kita pakai pun bisa kita pakai kembali. Ini dalam produksi. Nah, lalu untuk recycle dalam produksi market, ini untuk pohon saya buat sendiri. Dari busa jok bekas, dari busa bekas jok atau kasur, kita bisa jadiin pohon market. Kita potong-potong nih dari busa yang ada, sama saya di blender, pakai blender beneran, saya usul di blender, jadi bubuk kayak gini, diayak ya, ada ayakan yang lebih kasar, jadi kayak gini, saya warnain pakai one take. Nah, lalu biar cepat kering, saya ngejemur, sama saya disangrai. Dimasak pakai katel besar, saya sangrai pakai warna. Terakhir, saya bikin market, bikin pohon. Dari kabel serabut, kurang lebih kayak gini. Gitu. Ini penerapan recycle yang biasa saya lakukan di workshop market saya. Jadi tadi dari pohon, ada yang rumput, lalu pohon juga. Jadi mengurangi sampah. Kita nggak usah beli juga dan lebih hemat juga jatuhnya. Itu untuk dalam produksi market ya. Nah, ini penerapannya kurang lebih kayak gini. Di market itu rumputnya jadi halus. Kalau saya buat sendiri, diayak sendiri, lebih halus. Ini stadion Biren, sorry. Kalau dari Medan ke Aceh jauh nggak ya? Jauh, Pak. Sekitaran Jauh ya? 6 jam. Iya. Oh, 6 jam. Oke. Kemarin, bukan kemarin, ini beberapa tahun lalu, saya bikin market stadion Biren Aceh. Kebetulan konsultan yang minta. Kurang lebih stadionnya kayak gini. Harusnya sudah jadi ya. Jadi ada taburan, ada pohon. Ini ada market tugas akhir nih yang paling kanan. Kontur dia. Kurang lebih kayak gini. Pengaplikasiannya. Untuk bubuk yang berwarna dan pohon. Oke. Sejauh ini jelas nggak ya untuk produksi market? Menggunakan tiga konsep tadi? Jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ini yang biasa saya lakukan di workshop saya. Itu untuk produksi. Nah, kalau ini recycle untuk sisa bahan market, ini baru saya buat tadi pagi nih. Tadi pagi jam berapa? Jam 9 lah. Ini contohnya ah, dari bekas market masa bangunannya kan banyak orang pakai nih. Wah, agak ngelag ya. Nah, ini Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. ini masa bangunan saya nih. Kalau saya pakai akrilik, lalu saya buat boxnya di bawah pakai lampu LED. Bisa saya buat pajangan. Nih, kurang lebih kayak gini. Ini baru yang saya buat tadi sih. Ini bisa buat pajangan atau bisa buat lampu tidur juga. Ini konsep recycle. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik ada masa bangunannya, copot aja masa bangunannya. Itu bisa jadi kita 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 apa ya? Kita modif sedikit lah. Gitu. Oke, kebayang nggak?
Kebayang ya? Ini bisa buat lampu tidur atau buat lampu pajangan. Ini contoh, ini bekas maket tugas akhir. Ya, bikin berapa gedung, saya lebihin buat satu gedung. Nah, segedung ini udah saya buat maket. Gitu. Saya buat lampu pajang di sini. Oke, ini untuk recycle. Lalu untuk recycle yang kedua, saya baru buat tadi juga nih. Dari bekas pilok, pilok bekas nih ya. Tutupnya nanti dibuka nih. Lalu saya lihat di depan ada bekas paving block di taman. Saya buat lampu. Saya potong dulu bagi dua. Nah, bagian bawahnya bisa buat tempat pensil, bagian atasnya untuk kap lampu. Untuk dasarnya saya buat pakai paving block, ini saya pilok warna bronze ini. Saya ada kawat bekas, saya buat juga tadi, baru tadi juga jam 10-an lah saya buat tadi ngedadak. Biar kebayang ini untuk recycle-nya bisa buat apa aja. Saya cat warna hitam biar lebih industrialis. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di dalamnya pakai lampu LED ya itu sih kreasi kreasi macam-macam aja ya, bisa ya. Begitu. Sudah jelas ya? Ada yang mau tanyain nggak? Pak, kalau Oke. izin Pak nanya Pak, kalau misalnya contoh kali tadi kan ada pemanfaatan untuk pohon tadi itu kan Pak dari barang-barang yang recycle. Itu Agak keras eh, mikrofon, sorry. Ini kebetulan headsetnya nggak jalan nih. Jadi saya pakai oh suara oke laptop. Pak, oke Pak siap siap. Itu Gimana, tadi gimana? kan ada pemanfaatan kembali untuk bahan market pohon itu Pak. Nah, Ya, untuk recycle pembuatannya ya. itu tersendiri menggunakan skala juga nggak Pak? Karena kan market ini kan semua permainannya ada di skala gitu Pak. Oke. Kalau pohon Untuk itu detailing. sebenarnya bukan skala. Tapi kita butuhnya tingginya berapa senti. Karena kan pohon kan ada pohon yang 50 senti, ada pohon 1 meter, pohon berapa. Intinya ketika kita membuat market nih, misalnya skala 1:500 ya, kita butuh pohon yang ketinggian berapa? Yang ketinggian 1 lantai, ketinggian 2 lantai, setaranya. Kalau ketinggian 1 lantai berarti 4 meter. Kita skalakan saja. Kalau skala 1:500, yang 4 meter berarti berapa senti? Kita bikin tinggi-tingginya berapa senti? Gitu. Kalau untuk Berarti pohon, acuannya pada masa bangunan gitu ya Pak? gimana? Acuannya pada masa bangunan itu sendiri gitu Pak? Yes. Skala terutama ya. Kita pengen pohonnya butuhnya yang skala sesuai berapa, yang tingginya berapa meter. Biasanya saya gampangnya mau setinggi 1 lantai atau setinggi 2 lantai, atau mau perdu yang pendek. Hmm. Bisa. Nah, ini mana ya? Nah, ini. Kalau ini untuk skala saya satu skala 1:400. Setara dengan bangunan 1 sampai 2 lantai. Gimana gimana kebutuhan kalian? Butuhnya yang tinggi berapa? Gitu. Jelas Pak, nggak? jelas Pak. Jelas, jelas Pak. Nah, lalu untuk pohon itu makin besar, makin tinggi pohonnya, berarti si batang lilit ini kan pakai kawat ya, kawat serabut, makin banyak juga di lilitnya. Gitu. Ini enaknya sambil praktek sih sebetulnya kalau pengen gampangnya. Ini untuk dasar-dasarnya dulu aja. Ini untuk sisa bahan pakai tadi saya buat gitu. Nah, lalu untuk reuse dan reuse, kalau saya boleh usulkan gini, karena kan kita tugas market itu kan banyak ya. Yang bisa kita reuse dan reuse adalah yang pertama pohon. Pohon itu jangan kita lem. Jadi kita pakai jarah ditusuk, cukup dimasukin aja. Jadi untuk next market jangan dibuang tuh marketnya, pohon-pohonnya simpan lagi, nanti pakai lagi. Itu untuk reuse. Market apa pohon, mobil atau orang-orangan itu bisa kita reuse. Dan lalu yang banyak membuang sampah itu adalah base market. Base market bawahnya ya. Kalau kalian biasanya bikin base market dari apa? Styrofoam Pak, kalau saya itu. Styrofoam untuk tugas-tugas. Itu kan Styrofoam eh, Pak biasanya. itu bakal kebuang ya, betul nggak? Bakal di sampah itu styrofoam itu, aduh, diolah oleh alam itu bisa berapa ratus tahun itu. Saya yakin pasti dibuang kan setelahnya kan? Iya Pak. Lebih baik kalian Iya ngemodal sedikit. benar-benar. Kalian beli multiplex yang 18 mili atau blockboard lah. Blockboard 18, jangan multi banyak sering melenting. Belinya blockboard. Blockboard yang 18 mili, kalian beli aja, agak gede aja nggak apa-apa, kita potong ya. Pinggirannya di finishing dikit lah, mau pakai HPL atau pakai apa bebas di warna. Jadi selama kalian kuliah itu base itu jangan dibuang. Jadi kalau enggak nanti kalian tinggal
buka atasnya, ini biasa dipakai lagi. Kalian bagus-bagusnya nih mau pakai frame, kayak saya bisa buat nanti ada deh base market yang biasa saya pakai. Saya kan biasa plus pakai base plus mejanya, saya pakai finish APL. Itu jadi kalau itu saya pakai lagi si base market itu sendiri. Itu kan bisa reduce dan reuse ya, betul nggak? Kalau Benar, styrofoam Pak. saya tidak rekomendasikan. Kalau nggak, kalau pengen gampang kalian pakai MDF boleh, MDF yang agak tebal yang gampang beli. Kalau nggak kalian patungan lah sebelum mulai nih beli nih ke material nih. Beli block board tadi kan ukuran 122 kali 244 nih. Dibagi modulnya per berapa lah yang bisa dipakai market. Pinggirannya amplas biar rapi aja. Nah, itu yang bakal kalian pakai terus. Kalau saya boleh usulkan base market itu. Itu karena lumayan penyumbang penyumbang sampah paling besar di situ kan. Betul nggak? Hmm. Benar, Pak, benar, Pak. Nah, itu bisa kalian pakai. Base market itu lalu si pohon-pohonnya cabut-cabutin lagi simpan kalian pakai tempat untuk menghemat itu. Karena kalau market ketika nggak ada pohon itu gersang kelihatan banget ya, ketika setelah dipasang market itu ngaruh banget gitu. Itu untuk reuse dan reuse. Kalau recycle sisa bahan-bahannya tadi bekas pilok saya pakai aplikasi kurang lebih kayak gini. Untuk masa bangunannya ya udah saya copotin, saya bikin kap lampu. Ini bisa buat lampu tidur atau lampu pajang gitu. Kan ini saya butuh waktu nggak lama, cuma 2 jam 3 jam lah saya buat dua ini. Saya sama ada tim produksi di sini. Saya dibantu dia 2 jam 3 jam ini beres. Kalau ini yang lengkungnya ini sebenarnya bahan plastik, bahan untuk menutup ini apa ya? Cover kabel. Saya masukin ini tengahnya ada kawat. Gitu. Ini untuk sisa market. Gitu. Ada lagi yang tanya nggak? Sebelum saya mau ngeliatin Mungkin portofolio. mungkin ini Pak, boleh Bapak sampaikan dulu portofolio, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab gitu Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, itu kurang lebih ya yang biasa tadi saya lakukan untuk di workshop panisan. Kalau untuk portofolio nih, ini saya paparkannya sesuai fungsi yang tadi ya. Fungsi studi, untuk presentasi, dan untuk marketing. Kalau untuk studi ini, tugas akhir, kebetulan yang paling kiri ini tugas akhir saya sendiri. Saya bikin futsal center karena emang saya sukanya futsal, olahraga. Biasa standar bikin market itu tugas akhir sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lah. Ini saya bikin market tugas akhir 2 hari. Hari pertama saya dibantu teman saya sih bikin site-nya. Saya bikin masanya. Hari pertama saya setting, udah beres, saya cutting, order ke tempat laser cutting. Hari kedua saya rakit. Besoknya saya sidang. Hari ketiganya. Ini tugas akhir saya yang paling kiri ini. Nah, lalu yang ini juga tugas akhir teman saya juga, saya buat juga tengah dari kampus arsitek juga dua-duanya. Ini pakai tugas akhir semua. Kalau pinggiran ini saya pakai pasir pantai. Jadi biar lebih real. Nah, untuk air ini base-nya saya cat dulu warna biru. Lalu terakhirnya di atas pakai silen atau lem kaca yang bening. Jadi riak-riaknya bisa kelihatan. Ini saya zoom ya. Nah, dapat kan lumayan kan? Gitu. Nah, ini laser cutting semua nih. Oke, next. Untuk studi juga ini ada market binus juga nih. Kota ya, dia dia ngolah kota, kawasan apa gitu ya. Ini binus Bina Nusantara Jakarta. Ini ada jembatannya. Ini skala 1/400 kalau nggak salah. Ini ada shelter. Tugasnya dia bukan shelter ini sih, shelter bus ini kereta api. Lalu ini ada tugas akhir kampus juga. Dia konsepnya green architecture juga nih. Dia ada vertical garden segala macam. Ini untuk tugas akhir mahasiswa. Kebetulan ini di kelas saya di kampus yang ordernya. Lalu untuk market studi tadi kan arsitektur ya, yang ini interior. Nah, ini kampus ITENAS dan Telkom. Nah, kalau laser cutting itu dia yang kecil-kecil ini bisa kekejar nih. Kursi-kursinya saya bikin pakai konstruk juga. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini vertical garden-nya. Nah, ini juga ada nih perpus ngerangkap kafe. Ini tugas air interior. Nah, kalau ini kursinya saya pakai 3D printing yang lengkung-lengkung ini. Ini kursi puff juga pakai 3D printing juga.
Jadi bisa menghemat waktu dan akurat gitu. Lalu selanjutnya ini untuk maket presentasi proyek. Ini adalah maket Bendungan Cileweng Kabupaten Kuningan yang atas. Sama ini atasnya kalau untuk ngejer ininya, sorry sorry. Eh, nah, untuk ngejar kedalaman ini kan kontur ya. Saya pakai akrilik bening dulu dibentuk, akrilik transparan, tapi kontur dalamnya tetap dibuat ya, diwarnain, digradasikan biar sesuai kedalaman. Lalu bagian atasnya saya pakai silen, silen yang bening, pakai tangan aja dioles-oles, dikeluarin pakai tangan dioles-oles, riak-riaknya kita kejar gitu. Nah, ini nih dapat nih. Ya nggak? Ini untuk Bendungan Cileweng, lalu yang bawahnya ini Gorontalo, Market Harvest Gorontalo. Ini market proyek ya untuk presentasi. eh oh ini kelewat lagi nih, ini tugas interior juga saya kayak skip sih tadi. Nah untuk orang itu pentingnya orang itu. Nah ini saya bikin pakai akrilik transparan ini aja. Cuman kebayang ini ketika ada proporsi orang manusia di sini kita jadi tahu nih, oh ruangannya seperti gini tingginya, oh kursinya segini. Makanya saya sekali lagi saya ingetin kalau bikin maket tolong tambah proporsi manusia atau mobil. Barang cuma sekedar buat kayak gini aja. Gitu. Itu sangat kebantu sekali. Gitu ya. Ini untuk tugas akhir. Nah, lalu untuk maket presentasi proyek ini saya dari konsultan perencana, ini maket Badan Narkotika Nasional Jawa Barat, skala 1:100, kurang lebih kayak gini. Ini saya pakai bahan full akrilik di laser cutting. Lalu yang bawah Stadion Biren Aceh, skala 1:100 yang tadi saya bilang ya. Ini lumayan nih, nyeting bikin dinding gini itu apa, atap stadion ini, aduh PR-nya. PR sekali nih, trial error-nya berapa kali nih. Saya pakai SketchUp, pakai plugin lagi nyetingnya. Karena kan di SketchUp itu kan kalau lengkung itu pada dasarnya itu per segmen ya. Gitu. Jadi saya atur per segmen itu sendiri. Kurang lebih itu market proyek ini sama market bendungan sudah ada juga yang tadi ya. Yang bendungan Kuningan ini tadi alur-alurnya saya buat pakai silen juga. Nah, nah ini market pabrik Ceres Delphi. Ini lumayan market yang paling lama saya kerjain dan market project paling gede juga. Kurang lebih marketnya ini untuk bikin market ini aja kurang lebih sekitar di 50 sampai 60 juta kalau nggak salah. Karena saya survei berapa kali ke lapangan, saya harus survei ruangannya, karena kan ini eksterior interior ya. Ini di depan tuh kantornya, office-nya, di dalam belakang gudang. Saya harus ngecek si mesin-mesinnya seperti apa, diukur ada gambarnya gimana. Wah ini lumayan PR sekali nih untuk market series ini. Lalu di bawah ada paket RSUD Subang, kurang lebih ini skala 1:100. Di dalamnya pakai lampu. Nah ini untuk market blow up untuk kebutuhan marketing untuk proyek. Ini salah satunya proyek perumahan Bentang Arta Residen. Nah, yang tadi saya jadiin contoh, kurang lebih kayak gini. Ini kan kelihatan kan? Dengan coba lihat gambar market yang tengah, yang ini, dan yang samping. Ketika ada mobil, ini menjadi lebih hidup. Karena ada proporsi yang udah pasti ada mobil kan pasti segede gitu ya. Udah jelas di sini. Gitu. Lalu di sini ada di bawahnya ada kawasan pergudangan juga. Nah, ini scaffoldingnya saya buat pakai 3D printing juga karena kan nggak ada yang jual ya skala tertentu. Ini jadi di Bandung ada kawasan pergudangan, perumahan bukan perumahan tapi isinya gudang semua. Gitu. Nah, ini nih set plan-nya. Ini blow up-nya skala 1:50. Ini set plan-nya. Ini marketnya besar segede triplek ini. Nah, ini nah untuk riak air saya kan pakai akrilik bening dulu, bisa pakai silen, bisa pakai lem kayu. Karena kan lem kayu kalau udah kering kan dia bening ya. Gitu. Ini dia lampunya ada lampu kawasan, ada lampu di dalam bangunan, ada lampu meja juga. Nah, ini lampu meja ini saya pakai touchscreen, lalu pakai remote juga. Bisa pakai remote ada A, B dan C. Yang A yang meja, yang B set play apa kawasan, yang ketiga mungkin masa bangunan. Bisa pakai by remote ataupun touchscreen si saklarnya gitu.
Ini untuk yang market set plan. Nah, kurang lebih kayak gini. Lalu next, ini blow up juga market proyek juga sama. Nah, ini yang paling saya heran ini biasanya kan perumahan developer apa untuk marketingnya. Ini yang punya market paling bawah ini adalah perorangan. Mungkin kebanyakan uang kali ya. Dia ngebangun rumah, teman arsiteknya, dia pengen bikin marketnya juga. Saya pengen rumah saya dibuat market. Agak gokil sih ini. Ini kalau dari segi nominal kurang lebih sekitar 18 juta. Dia ngeluarin 18 juta buat kepuasan dia sendiri aja. Saya pengen rumah saya ada marketnya. Kayak gitu. Ini marketnya nih. Ini 3 lantai. Di Bandung juga sama lokasinya. Begitu. Lalu next. Nah ini rumah tinggal yang tadi. Saya contoh. Ada orang ada mobil. Jadi kelihatan lebih itu. Jadi dia downslope itu dari jalan turun. Tipe downslope. Karena kan di perbukitan ya. Ini tapak belakangnya. Nah kan ini ketika ada orang ini lebih hidup nih. Betul nggak? Nah ini yang tadi saya bilang. Ada satu bidang dinding yang saya buat transparan. Saya bolongin. Saya pakai akrilik bening. Jadi saya bilang media presentasi paling informatif itu kalau dia buat jualan. Oh tahu nih rumah saya kayak gini bentuknya. Oke, saya lihat diintip dalamnya ada cahaya dan interiornya. Oh, nanti di dalamnya kayak gini nih rumah saya. Ini kan lebih informatif dibanding animasi atau 3D gitu. Nah, ini depan ada roster-rosternya saya buat juga pakai 3D printing juga. Jadi lebih lebih jelas, lebih real gitu. Ini skala 1:25. Oke, kurang lebih seperti itu penyusunnya studi market Paniasan. Nah, ini kalau ada yang mau sorry. Ada yang mau join Instagram boleh nih. Panisan Studi Arsitektur, barangkali ada yang mau lihat hasil-hasil karya maket atau furnitur dari Panisan, boleh join aja. Panisan Studio Arsitektur. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira Pak, untuk pengerjaan market itu kan Pak, paling lama lah kita buat targetnya itu berapa bulan atau bisa lah Pak sekitar berapa minggu lah kita buat kalau kita targetkan lah Pak. Kira-kira lah dalam segi Bapak dulu kan ada berbagai bentuk market kan. Jadi yang paling rumit dari yang paling eh, apa tidak rumit itu berapa bulan targetnya Pak? Sekian Pak. Oke, udah itu aja. Sudah, Pak. Iya Pak. Jadi Hmm. kalau di saya itu ada beberapa posisi ya. Ada tim. Yang pertama adalah tim setting. Ada orang dia khusus untuk setting. Dia megang komputer, olah data, sampai print out, sampai dia laser cutting. Oke, setelah ada laser cutting, dirakitlah sama tim. Gitu. Nah itu betul emang perbedaan waktu lama enggaknya tuh tergantung kerumitan emang betul. Kalau market proyek itu kayak market blow up nih, kalau kita udah sering ngerjain itu 1 minggu juga bisa beres. Dengan komposisi satu nyeting yang ngerakit 2 orang ya. 3 orang berarti ya market bisa beres gitu. Kalau untuk market proyek, kalau dulu ya saya flashback lagi dulu ketika saya kuliah nih, saya kan mulai kuliah tuh sebenarnya saya SMA lulusan 2004, cuman kerja dulu, saya kuliah lagi baru tahun 2009, saya lulus 2016. Agak lama saya agak rajin kuliahnya karena saya udah kerja waktu itu. Berarti saya udah pengalaman di market 5 tahunan. Saya ngerjain market TA waktu itu paling cepat itu rekor, saya juga nggak nyangka juga. Saya dibantu teman tuh cuma bikin sayapnya aja, saya bikin masanya, saya cuma 2 hari dari saya. 1 hari saya nyeting, pagi-paginya, sorenya siangnya lah siang saya masukin ke 3D printing, kan saya keluarnya ke Subiah kalau laser cutting sorry, belum ada 3D printing, laser cutting, malamnya beres, saya rakit sampai besok finishing ya udah, lusanya saya sidang. Itu pun ada adik kelas saya 2 orang yang saya didik dari sejak pelatihan market, saya tandain, oh ini jago, ini punya potensi, saya tarik ke sini untuk pelatihan market. Dia masih kuliah. Pokoknya saya nggak mau tahu kalian berdua tugas akhirnya market harus buat sendiri. Alhamdulillah dari berapa banyak orang mereka berdua yang bikin market sendiri dan beres. Nah kalau perbandingan ya dari segi biaya itu bisa ngompres lumayan tuh.
Kalau di saya untuk market tugas akhir itu dari 4 sampai 4,5 juta sampai 5 juta. Kalau bikin sendiri itu bisa modal paling 1,5 juta lah. Itu kan lumayan ya, makas biayanya. Karena di market ini yang kita jual bukan barang tapi jasanya itu sendiri, kurang lebih. Nah, itu paling cepat. Kalau yang paling lama ada tadi market pabrik series. Karena pabrik series itu kan ada coba saya share lagi ya. Nah, ini share itu. Pabrik series. Nah, ini pabrik series. Pabrik series ini ada berapa gedung? Ada 4 gedung, kalau nggak salah. Ada 3 gedung utama. Jadi kalau gedung barunya sih ada gambar kerjanya. Tapi kalau market yang lain cuma ada denah aja. Kebayang kan kita bikin market cuma ada denah aja. Waduh, gila-gilaan tuh. Yang pasti kita butuh tampak dong. Jadi kita tuh lamanya tuh survei ke sini ini kurang lebih marketnya sampai 6 bulan ini saya kerjain. Tapi paralel ya, ketika bahannya untuk di setting stuck ya udah saya survei dulu, saya sambil kerjaan yang lain. Cuma kurang lebih 6 sampai 7 bulan market series ini gitu karena si mesin-mesinnya juga harus kita cek juga, kita ukur juga nih. Ini aduh nggak bisa ke zoom lagi ya. Nah, ini dalam-dalamnya kita ukur satu-satu sesuai nama tampak sama di lapangan, ngukur ke lapangan ini panjang gede banget ini untuk market series ini. Kurang lebih 6 sampai 7 bulanan lah kalau ini. Begitu. Siapa tadi itu namanya? Yunus Pak, Yunus. hadir. Iya Pak, siap Oh iya, hadir Pak. begitu Yunus. Paling cepat saya ngerjain market tugas akhir yang saya sendiri 2 hari. Saya kerjain 2 orang. Saya kalau market paling lama market proyek series karena sampai 7 bulan. Begitu. Baik Pak, terima kasih Oke. Pak untuk pandangan lo Pak. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam.